Marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah senantiasa memberikan rahmat dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dan bertatap muka di tempat yang sangat luar biasa pada kesempatan hari ini. Salawat dan serta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi Allah, Nabi besar Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tokoh suri teladan bagi seluruh umat manusia, karena sesungguhnya beliaulah yang mampu merubah paradigma umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah, dari zaman pembodohan umat manusia menuju zaman yang penuh dengan kepintaran pada hari ini, saudara-saudaraku. Yang terhormat kepada Bapak asisten 1, asisten 2 pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mewakilinya. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Dinas SDM, yang terhormat kepada Bapak Kapolsek beserta jajarannya yang senantiasa mengawali aksi demonstrasi yang kami bangun pada hari ini, saudara-saudaraku. Yang terhormat kepada seluruh tamu undangan yang sempat berada dalam membahas tentang persoalan-persoalan yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia dan lebih spesifiknya di daerah Kabupaten Bima, Kecamatan Prado, Desa Lere pada hari ini. Mungkin kita langsung saja ke substansi pembahasan kita. Kami langsung membacakan tuntutan sikap kami terhadap pihak Gubernur Nusa Tenggara Barat pada hari ini. Tuntutan pertama, kami mendesak Gubernur Provinsi NTB agar segera memanggil pemerintah Kabupaten Bima, Dinas Pertambangan Provinsi NTB dan PT STM Vale terkait dengan kegiatan pertambangan di wilayah Hulu yang telah menjamah kawasan Desa Lere, Kecamatan Prado, Kabupaten Bima untuk dimintai pertanggungjawaban. Kedua, kami meminta kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk memfasilitasi kami dengan PT SDM Vale dalam hal membahas kompensasi lahan yang telah menggarap untuk dijadikan tambangan emas. Yang ketiga, maka dengan ini kami meminta kepada pihak PT SDM Vale untuk segera melakukan kompensasi lahan pertambangan emas di kawasan Desa Lere, Kecamatan Prado, Kabupaten Bima dengan luas lahan 5.475 ha tersebut harus melalui pemerintahan NTB. Maka dengan ini pemerintah harus bekerja kolektif dan kolegial dalam menangani problematika sosial yang terjadi di Desa Lere, Kecamatan Prado, Kabupaten Bima terkait dengan adanya kegiatan pertambangan ilegal yang dilakukan oleh PT SDM Vale. Berdasarkan Undang-Undang 1945 yang tertuang dalam pasal 27 ayat 1, semua kesetaraan dan kesamaan di mata hukum semuanya sama. Mungkin saya kembalikan kepada forum, mungkin akan ditanggapi oleh pihak pemerintah terkait. Kepada Kakanda dipersilakan. Baik. Sebelum kesini saya sudah diskusi sama, saya panggil beliau pagi-pagi, Pak Kadis, saya bilang, untuk hari Senin Bapak dosa puasa dulu lah. Ini tutup besar yang kita hadapi. Jadi ngopi dia pagi-pagi. Jadi poin pertama kita diskusikan. Karena tadi sudah diskusi sama Pak Kadis, ini sudah berapa lama? Sudah cukup lama. Kalau gitu Pak Kadis sudah saya putuskan harus segera ke lokasi untuk bisa mencermati situasi di sana. Ya, makanya nanti silakan. Kemudian yang kedua, fasilitasi kompensasi tentu nanti ada dialog. Tentu fasilitasi nanti pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pihak penambang, dan silakan adalah wakil dari masyarakat tentu akan proses ini dari itu. Jadi 1-2 ini memang sudah kewajiban kita pemerintah untuk memfasilitasi pemerintah masyarakat, pengusaha dengan pemerintah tempat. Jadi tidak usah khawatir, poin 1-2 nanti insya Allah ya Pak Kadis jadi catatan terkait dengan kompensasi lahan. Nah, ini perlu dilanjutkan pada saat proses
fasilitasi itu kan muncul dari pihak berapa? Ini sebenarnya eksplorasi, ini kan belum eksplorasi. Kemudian dari pihak pemerintah Kabupaten Bima, provinsi nanti ada di dalam, termasuk perwakilan. Nanti disitulah nanti menjadi titik terang, pasti posisi masing-masing akan menjelaskan. Dan pihak pemerintah provinsi kita selaku wasitnya nanti gitu atas nama. Jadi gubernur itu kan selaku wakil pemerintah pusat di daerah berkewajiban untuk mengatur hal-hal seperti ini. Jadi poinnya oke, 1, 2. Nah untuk kompensasi, bentuk kompensasinya apa? Itu nanti tergantung pada saat proses di lapangan. Silakan Pak Kadis SDM kita tanggapi. Terima kasih Pak Asisten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nama baru yang saya hormati Bapak Asisten 2 Sekda Prof PJB, yang saya hormati Bapak dari Kepolisian Pak ya, yang beserta jajaran, yang saya hormati Bapak Pol PP, yang saya hormati Bapak dari perwakilan dari masyarakat Bima ya Pak ya, Pak Yunus ini, kita semua ini yang saya hormati. Mudah-mudahan ini kami berikan kesempatan Pak ya, kesempatan untuk kita bisa berdialog, untuk kita bisa diskusi tentang apa yang kita hadapi Pak ya. Baik Pak Asisten, mungkin saya sedikit boleh menceritakan Pak ya, supaya apa yang kita bicarakan ini supaya bisa lebih sedikit ada gambaran. Karena kalau saya ini kan kebetulan secara teknis Pak Asisten, tambang PT STM Sumbawa Timur Mining ini sekarang ini berada pada tahap yang kedua Pak. Artinya yang pertama adalah suatu izin wilayah pertambangan atau yang kita kenal dengan WIK Daryawati. Kemudian dari situ dibuatlah kontrak karya dulu Pak, zaman Orde Baru kan itu. Kemudian baru sekarang tahap kedua yaitu namanya tahap eksplorasi. Nah, tahap eksplorasi ini kondisinya adalah masih mencari apa sih yang ada di lokasi. Jadi sekarang yang bekerja di lokasi itu sekarang orang-orang geologi Pak. Dia memang ada pengukuran, ada segala macam untuk mencari kandungan emas yang ada di daerah tambang ini Pak, yaitu daerah Hulu dan daerah Barat. Nah, secara teknis lapangan juga lokasi ini Bapak yang saya hormati adalah ada panas bumi dan ada wilayah emas. Nah, yang mereka sedang lakukan saat ini adalah pertama, berapa sih kandungan emas ini nanti secara ekonomi bisa dikerjakan dan menguntungkan semua pihak. Nah, kan begitu Pak. Karena di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 itu adalah tahapan saat ini adalah tahapan eksplorasi. Dia sedang mencari berapa sih kandungan emas yang ada di sana. Berapa lama sih waktu eksplorasi ini? Menurut Undang-Undang Pak 8 tahun. Tetapi bisa diperpanjang setiap tahun. Cuma tidak dibatasi sampai kapan diperpanjang. Nah, itu bunyi undang-undang kita Pak. Nah, setelah 8 tahun kalau dia ada gambaran emas di situ, maka dia berhak melakukan memohon perpanjangan. Nah, mungkin sekarang Bapak bertanya, siapa sih yang memberikan izin ini?
Kalau untuk logam Pak ada di pemerintah pusat. Kalau kita ya perwakilan daerah ini Pak hanya izin galian sih. Sedikit Pak Kadis. Iya Pak. Enggak usah terlalu panjang lebar Bapak menceritakan histori itu. Kita paham terkait dengan persoalan itu tadi. Oh. Artinya kita di sini Pak Kadis tidak membicarakan hal itu ya. Itu yang perlu diketahui oleh Pak Kadis. Kita ada di sini yaitu berbicara tentang bagaimana prosedur pelaksanaannya. Kalau Pak Kadis berbicara bahwa ini adalah tahap eksplorasi, mampu nggak saudara Pak Kadis ini membuktikan itu? Ya, nanti kita akan cek lokasi itu. Ini Pak Kadis ini seolah-olah ini mau pimpo kita ini nggak paham juga ini. Kita ini berbicara tentang fakta hukum Pak Kadis, bukan opini. Ya, kita punya data konkret terkait dengan persoalan dan hal ini. Apakah mampu Pak Kadis ini membuktikan bahwa itu masih dalam tahap eksplorasi? Hah? Baik, jadi gini. Ini kita berbicara realitas dan fakta hukumnya. Oke. Ya, kita punya data-data konkret terkait dengan adanya persoalan ini. Nah, langkah pihak pemerintah provinsi ini panggil pihak pemerintah daerah dan PTSD dibahas dalam forum ini untuk bagaimana mendapatkan kepastian itu. Jangan sampai kita ini nanti gejolak persoalan ini akan tambah rumit nanti di Kecamatan Prado itu.